그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 처음 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akuntansi karyawan A. Perkenalkan, nama saya Dev Karyani dengan NIM 340322010. Saya Titi Julianti dengan NIM 3403220107. Saya Iis Isna dengan NIM 34032200147. Kami dari grup 6 akan menjelaskan tentang pengaruh kebijakan tarif dan non-tarif negara pengimpor terhadap ekspor olahan tuna Indonesia. Kebijakan tarif adalah pengaturan yang sistematik dari bea yang dipungut atas barang jasa yang melewati batas-batas negara. Tarif dibagi beberapa jenis, yaitu 1. Tarif normal adalah tarif untuk barang-barang tertentu sebagaimana tercantum dalam buku tarif impor Indonesia atau disebut BTBMI. 2. Tarif potensi efektif, yaitu kenaikan nilai tambahan dibanding manufaktur disebabkan oleh perbedaan antara tarif non-tunai barang jadi atau CBU atau rakitan lengkap dari tarif nominal bahan baku yang diimpor. 3. Tarif berdasarkan harga, yaitu rasio yang digunakan untuk alokasi overhead praproduksi. 4. Tarif bunga efektif, yaitu tarif tingkat bunga pasar pada obligasi diterbitkan. 4. Tarif dasar, yaitu tarif yang menentukan biaya lainnya. 6. Tarif diskonto, yaitu tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung bunga yang akan dikeluarkan dari nilai jatuh tempo obligasi. 7. Tarif pajak yang ditetapkan pada penghasilan kena pajak untuk menghitung pajak penghasilan yang masih harus dibayar. 8. Tarif pajak marginal, yaitu tarif pajak tertinggi dikenakan atas penghasilan wajib pajak. 9. Tarif transito, yaitu tarif untuk kargo transit. Kebijakan non-tarif. Kebijakan non-tarif adalah kebijakan perdagangan selain tarif impor yang dapat menimbulkan distorsi dan mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Bentuk-bentuk kebijakan non-tarif. Yang pertama, perizinan. Perizinan adalah hambatan non-tarif yang paling umum digunakan dalam peraturan impor negara. Yang kedua, kuota impor. Kuota impor adalah memberlakukan batasan sejumlah barang tertentu yang dapat diimpor. Yang ketiga, pembatasan kuantitatif. Pembatasan kuantitatif adalah suatu bentuk hambatan administrasi langsung oleh peraturan perdagangan luar negeri suatu negara. Yang keempat, voluntary export control adalah pengendalian ekspor secara sukarela. Ekspor, menurut Tanjung, ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirim ke luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya peraturan kepabeanan yang memerlukan izin khusus dan eksportir atau Direktorat Jenderal. Kebijakan non-tarif negara-negara importir atas tuna olahan Indonesia. Tindakan non-tarif yang dikerahkan oleh negara pengimpor terhadap ikan tuna olahan Indonesia meliputi SPS, TBT, inspeksi sebelum pengiriman, prescience, kuota, dan tindakan kontrol kuantitas lainnya. 1. SPS atau Sanitary and Phytosanitary Measures adalah kebijakan non-tarif yang terutama diterapkan pada produk olahan tuna Indonesia. Negara dari SPS terbanyak adalah Cina, Amerika Serikat, Aljazair, Arab, Saudi, dan Bahrain. 2. TBTC atau Technical Barriers to Trade adalah tindakan yang terkait dengan standar teknis tindakan di luar lingkup tindakan SPS dan prosedur
evaluasi yang terkait dengan pemenuhan standar teknis. 3. Inspeksi sebelum pengiriman. Penerapan tindakan pengendalian pengapalan oleh negara pengimpor produk olahan tuna cenderung lebih rendah dibandingkan dengan penerapan SPS dan TBT. Yang terakhir, lisensi, kuota, dan tindakan kontrol kuantitas lainnya. Tindakan tarif tambahan ini adalah tindakan administratif yang ditujukan untuk melarang atau membatasi impor. Sekian materi dari grup kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga materi yang disampaikan dari kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan dari